Tes, halo, suaranya udah kedengeran? Tes. Halo, Marvel. Halo, selamat sore. Tes, tes. Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Tes, satu, dua, tiga. Udah kak, Udah kedengeran? udah. Oh iya. Ini KB kasih rumus dulu ya. Oke, KB buka dulu deh. Selamat sore, salam sejahtera ya buat Marvel. Jadi KB mau bahas rumus-rumusnya dulu untuk aturan pencacahan, permutasi dan kombinasi. Nah, ini boleh di share nih di WA ya. Sebentar.
Jadi sebelum bahas soal, kita mau review dulu rumus-rumusnya. Nah, rumus lengkap aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi ini kami bacain selama 8-10 menit dulu ya. Biar kita refresh sebelum membahas soal-soal yang kemarin masih tersisa. Yang pertama yaitu tentang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dan perkalian itu termasuk dari aturan pencacahan ya. Pencacahan itu adalah mengurutkan satu persatu dari bilangan yang akan dikombinasikan. Contoh nih, misalkan memilih satu buah dari 3 apel dan 2 jeruk. Jadi tinggal 3 tambah 2 dengan 5 cara. Ini dinamakan aturan penjumlahan. Terus aturan perkalian, jika suatu pekerjaan terdiri dari k tahap berurutan dengan banyak cara pada tiap tahap berturut-turut N1 sampai NK. Maka banyak cara melakukan pekerjaan tersebut adalah tinggal dikali. Contohnya gini, kalau memilih baju dengan celana karena dia berpasangan ya, nggak seperti apel dan jeruk, jadi dia menggunakan metode persilangan. Jadi 4 dikali 3, 12. Artinya kalau baju pertama bisa dipasangin dengan celana pertama, baju pertama bisa dipasangin dengan celana kedua, baju pertama bisa dipasangin dengan celana ketiga. Begitu pula dengan baju kedua dengan celana pertama, 2, 3. Jadi 12 cara. Namanya kombinasi dengan aturan pencacahan. Ini bukan aturan kombinasi yang menggunakan faktorial ya. Yang ketiga, aturan perkalian umum. Jika suatu pekerjaan terdiri dari k tahap yang dapat dilakukan dalam urutan bebas dengan banyak cara pada tiap tahap berturut-turut N1 sampai NK, maka banyak cara melakukan pekerjaan tersebut adalah sama seperti aturan perkalian, tapi dia nanti menggunakan faktorial. Nah, mungkin siswa-siswa yang menggunakan faktorial udah paham ya. Jadi kalau misalkan dipakein tanda seru, itu adalah perkalian yang berurut menurun ya. 6 faktorial itu sama juga dengan 6 kali 5 kali 4. Nah, kalau misalkan dia di bawahnya dibagi dengan 4 faktorial, ini tinggal dicoret aja gitu. Jadi nggak perlu urut-urutannya ditulis semua sehingga mengakibatkan kita buang-buang waktu. Di sini juga 4, 3, 2, 1. Nah, dari cara penulisannya aja gitu udah beberapa detik ini ya salah gitu. Jadi yang efektif menggunakan yang metode atas seperti ini. Nah, sekarang permutasi. Gampang ya kalau waktu mengajar di bimbel sama di sekolah, permutasi itu adalah memperhatikan urutan, ini kata kuncinya nih. Kalau bahasa Inggrisnya keyword ya. Keyword yang bisa kita membedakan antara kombinasi dan permutasi. Nah, kalau yang kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, biasanya kan kita kan goalnya itu mau mendapatkan nilai yang terbaik dari menjawab soal ya. Biasanya nih, kan di sini nggak ada contoh soal tuh ya, yang identik. Nah, kalau permutasi biasanya akan identik dengan jabatan tertentu. Jadi titel ya, jabatan. Nah, di sini nggak ada nih kebetulan. Biasanya nanti ketua RT, terus ketua OSIS, misal presiden gitu ya. Tapi kalau kombinasi tanpa memperhatikan jabatan. Terus untuk pemfaktorialkannya pun berbeda nih. Kalau permutasi langsung dibuat seperti ini aja, NR-nya jadi N faktorial dibagi N dikurangin R faktorial. Maka kalau kombinasi dikali dengan R faktorialnya lagi untuk bagian penyebut. Nah, seperti ini udah paham lah pasti ya. Nah, jadi simbolnya pun berbeda. Kalau permutasi itu P, ada yang nulis NR, ada juga yang menulis NK bisa juga. Kalau kombinasi berasal dari bahasa Inggris dan dua-duanya ya. Kombinasi dan ini jadi NCR atau NK gitu. Nah, terus kombinasi permutasi itu juga ada yang terdiri dari beberapa tipe ya. Yang pertama permutasi semua benda. Ini seperti yang standar ya. Permutasi dipilih objek dari 3 susunan 3 orang dari 5 orang, langsung aja 5 faktorial dibagi
2 faktorial sama dengan 60 cara. Nah, gimana kalau permutasi dengan objek identik? Nah, kalau di buku nih yang kami pernah baca, permutasi dengan semua unsur namanya. Nah, biasanya kata-kata yang keluar tuh kata-kata huruf kapital semua nih, matematika, balon kayak begini. Terus nama kota biasanya Surabaya gitu ya, Jakarta. Permutasi siklis berasal dari kata siklus ya. Siklus itu adalah perputaran, yaitu yang melingkar. Nah, ini tinggal dikurangin satu aja. Biasanya kalau jumlah anggota keluarganya ada 6, maka tinggal dikurangin satu. Jadi 6 dikurangin satu faktorial. Jadi 5 faktorial. Masuk ke kombinasi. Nah, kombinasi ini kalau misalkan ada kata atau ya, atau dari tipe soal cerita itu nanti hasilnya menjadi di apain? Ditambah atau dikali? Tambah ya, tambah. Tapi kalau dan dikali di antara dua kejadian ya. Misalkan nanti diambil dua buah bola berwarna merah dan biru. Nah, nanti peluangnya terhadap keseluruhan bola, tapi bolanya bukan warna merah dan biru aja, tapi ada warna hijau. Jadi kombinasi keseluruhan nanti dibagi. Nanti kita ketemu soal seperti itu. Nah, yang terakhir nih, ringkasan yang kita harus pahami nih, sifat kombinasi seperti ini ya, faktorial juga gampang ya. Ayo untuk 0 faktorial, nih mungkin siswa-siswa banyak yang masih belum paham ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. 1 faktorial pun itu hasilnya 1 gitu. Nah, gimana Kak kalau misalkan n faktorial kayak begini nih? Nah, mungkin teman-teman siswa yang belum pernah belajar melatih soal gitu ya. N faktorial itu berapa sih Kak? Jadi gini aja, n dikali n kurang satu gitu ya. Terus dikali lagi n kurang 2 sampai seterusnya gitu. Nih kalau n faktorial kayak begitu. Nanti ada contoh-contoh soal yang kita bahas dari gambar yang Marvel kirim. Nah, gini nih. Nah, yang pertama ini adalah aturan pencacahan ya. Mau Marvel kerjain dulu atau bareng? Kayaknya kamu dulu aja ya. 1 sampai 2 dulu pemanasan. Waktunya 6 menit deh, jadi 3 menit 3 menit. Sampai jam 4.51. Bilangan terdiri dari 4 angka disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. Banyaknya susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan. Silakan ya.
Oke, waktunya 3 menit lagi. Gampang ya, mudah ya kalau misalkan cari 4 susunan angka tersebut. Jawabannya udah dapet nomor satu Udah berapa? 360. Caranya pakai apa nih? Permutasi. Permutasi. Jadi ada 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 7, 6, 5, 4. Di sini 42, di sini 20. Betul ya? Aku pakainya yang itu 6 sama 4. Oh iya, nggak ada angka 4 ya. Lupa. 6, 4. Jadi 6, 5. Oh, 6 kali 5 kali gini ya. Oh ya pakai bukan permutasi gitu ya. Jadi nah gini ada 6 angka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dicoret 1 jadi 5. Terus jadi 4. Kalau pada saat kita ini gitu ya, sisa terus sisa 1 di sini. Jadi 30 dikali 12, 360. Terus nomor 2, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan
yang terdiri dari tiga angka yang dengan tidak angka yang berulang. Banyaknya bilangan yang dapat disusun lebih dari 420. Gimana coba disebutin? Itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 7 angka. Terus lebih dari 420, lebih dari 420 itu 421, Hmm. 423, 426, 427. Nah, karena 5 dan 6-nya itu udah dipakai, jadi tinggal dua pilihan. Berarti ada dua pilihan. Jadi 2 kali 6, 2 kali 6 kali 5. 2 kali 6 kali 5. Jadi 60 cara. Jadi tiga angka gini ya, tiga angka dengan angka yang tidak berulang. Banyaknya bilangan yang dapat disusun lebih dari 420. Berarti 420 itu ada di angka berapa ya? Kayaknya kita kemarin udah pernah dibahas ini ya. Udah pernah dibahas Udah, ya? udah. Udah nih, coba coba diulang lagi. 2 kali 6 12 Kali kali 5, 5 60. 60. Yaudah nih di save dulu ya. Nanti kami coba teliti lagi nih. Nah, sekarang nomor 3, nomor 4. Kami kasih waktu 5 menit deh dua soal ini. Oke, nomor 3 gimana? Dalam satu ruang tunggu terdapat 4 kursi yang akan diduduki oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Banyaknya cara agar duduknya berjajar dan mereka dapat duduk selang-seling pemuda dan pemudi dalam satu kelompok adalah. Ya, jadi itu kan ada 4 pemuda. Jadi 4 Mm-mm. faktorial itu 24. Mm-mm. Terus 3 Terus faktorial mm-mm. itu 144. 3 faktorial bukan 144 kali. 6 ya. Oh, 6, 6. Terus Terus dikali tuh, ya. ya. Nomor 4, banyaknya jabat tangan. Ada 10 orang yang belum saling kenal. Mm-mm. Terus kan jabatan tangan tuh harus 2 orang. Jadi Mm-mm. kombinasi 10 dengan 2. Ya, jadi 10 terus langsung aja di sini jadi
1098 ya. 10,9 aja. Terus di sini jadi 2. Nah, gitu. Kan 10 di atas ya. 10 kali 9, 10 ke 2 yang 2 8 ya. Jadi gini. 90 dibagi 2. Bukan 109 nih, tapi 45 hasilnya. Nah, yang nomor 2 nih, KB pengen ngebahas aja nih. Kayaknya ada janggal nih, bukan 60 ya. Jadi dihapus dulu sebentar. Yang pertama, ini kan terdiri dari 3 angka ya, 3 angka. 1, 2, 3. Nah, ini bilangan apa di sini? Ratusan ya, ratusan. Ratusan. Ini puluhan dan satuan. Nah, yang ratusan ini karena lebih dari 420 ada 3 pilihan nih. 4, 5, 6. Nah, sekarang kita mau dipisah 2 dulu nih, yang 4 dulu ya. Nah, yang depannya 4, kondisinya yang depan ratusannya 4 nih, ratusannya 4. Puluhannya itu ada berapa? Kalau misalkan lebih dari 420. Ada 3 ya, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada kondisinya bisa diisi angka bukan angka 3, angka 2 ya. Kan 420 itu bisa 421 gitu ya. Puluhannya bisa diisi angka 2, terus 3, 5, dan 6. Kenapa 4 enggak? Karena udah di angka ratusan. Gitu. Jadi totalnya ada berapa nih? Ada 4 angka ya. 4 angka nih. Jadi yang sini ada 4. Terus untuk yang satuan itu ada angka 1, angka 3, terus angka 5 dan 6. Kenapa angka 4 nih nggak ada? Nah, misalkan kita pilih angka 2 ya. Nah, terus angka 1 ini kan di lebih dari 421 tuh. 0 kagak bisa. Gitu. Terus angka ratusannya itu ada 1 nih di sini, 1. Angka puluhannya tadi ada 2, 3, 5, 6 ya. Kalau misalkan diisi angka 2, maka sisanya 1, 3, 5, 6. Nah, berarti di sini bukan 4 nih, 1 ya, 1. Terus di sini ada 4 nih, 4 bilangan. Oke, setelah angka ratusannya sudah selesai, kita masuk ke angka 5. Atau ada angka 6 ya, jika pilihannya ada 5 atau 6. Yang ratusannya ada 5 atau 6. Jadi berapa pilihan? 2 ya, 2 pilihan nih. 2 pilihan. Terus yang puluhan, puluhannya ada 6 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 5 masuk? Karena kalau dia depannya 6, 5-nya masuk. Kenapa kalau misalkan 5-nya di ratusan, 6-nya masuk gitu. Jadi ada 6 pilihan. Jadi kalau KB tulis 0, 1, 2, 3, 4. Nah, contoh 6 ya tuh. Kan ada 6 pilihan kalau depannya kalau diisi angka 5. Terus yang satuan itu ada 5 karena kedua angka udah bisa kita masukin 5 atau 6 gitu ya. Atau 5 atau 1, maka sisanya ada 5. Berarti yang ini 5, 6, dan
2. Kalau 2 kali 6 kali 5 jadi berapa tuh? 60 ya? 60. Terus yang satu lagi kalau misalkan angkanya tadi total berapa nih? 4. 4 ya, satu kali ini 4. Ratusannya 4. Nah, sekarang kalau misalkan puluhannya diisi angka 3, 5, dan 6 ya. Nih pilihannya depannya 4 nih. 4 itu yang puluhannya diisi angka 3, angka 5, atau 6. Karena dia lebih dari 2 gitu ya. Jadi pilihannya di sini ada angka 1, di sini angka 3, sisanya ada berapa kalau misalkan diambil 4 dan 3? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tuh, sisanya 5 di sini. Jadi 1 kali 3 kali 5, 15. Kalau dijumlah nih 15 ditambah 4 ditambah 60, hasilnya menjadi 79. Nih jadi KB tambah ini yang ini nih tuh. Jadi totalnya 79. Untuk nomor 2, bukannya 60. Jadi 60 itu nanti kalau misalkan mau lebih detail lagi KB bisa tulis ulang di sini. Oke, tadi udah selesai sampai nomor 4. Sekarang nomor 5 dan 6. Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 9 orang akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi sebuah meja. Ini kan mutasi siklis ya. Kalau yang wiyata ini adalah permutasi semua unsur. Oke, silakan nomor 5. Silakan dipikirkan dulu jawabannya. Kira-kira 5 menit 2 soal. Oke, waktunya 4 menit lagi. Udah kan? Berapa banyak cara untuk mencari 9 mahasiswa rapat menduduk mengelilingi sebuah meja?
40.320. Iya, 40.320 cara. Ini dengan cara mutasi siklis ya, 9 dikurangin satu Kapan? faktorial. Nah, gitu, gitu. Nomor 6 berapa jawabannya? Wiyata. Nomor 6 jawabannya 360. Ya. Dengan cara 6 faktorial dibagi dengan masing-masing. Jangan lihat yang satu huruf ya, tapi yang dua huruf aja nih, yang A. Jadi 2 faktorial menjadi 6 kali 5 kali 4 dikali 3. Jadi 30 dengan 12. 360. Lanjutin nomor 7 dan 8. Waktunya juga 5 menit sampai jam 17 lewat 14. Seorang siswa dan dalam suatu kegiatan internasional. Udah, Kak. Oke, nomor 7 jawabannya berapa? 15. Coba ditenangin, seorang siswa dijawabkan mengerjakan 8. Kayaknya kita kemarin udah kerjain nih. Atau beda lagi? Belum, itu yang Belum ya? baru nomor 1 dan 2. Oh iya.
Soalnya mirip-mirip nih. Nomor 7 itu 8 dari 10. Berarti sisanya berapa yang belum dikerjain? 2 ya. Tetapi nomor 1 yang di sini sampai 4 ini wajib. Berarti 4-nya lagi belum nih. 4 belum. Nah, karena 4-nya ini juga nanti akan dikocok ulang dengan sisa 2, jadi sisanya ada 6 ya. Tuh, 6 yang belum diselesaikan. Berarti 6 faktorial dibagi dengan 4 4. faktorial dikali dengan 2 faktorial karena eh, dikurang gitu ya. Jadi 6 kali 5 dibagi 2 hasilnya 15. Oke, betul. Sekarang nomor 8. Dalam satu kegiatan internasional yang Nomor duduk melingkar. nomor 8 jawabannya itu 6. 6 cara. Iya. Duduk melingkar terdapat 5 orang Amerika. Maksudnya 5 orang satu Amerika maksudnya apa tuh? 5 orang Amerika, 2 Perancis, 3 orang Jerman, 2 Italia. Mereka diposisikan duduk melingkar dengan syarat warga negara yang sama harus duduk berdampingan. Banyaknya cara mengatur susunan mereka. KB hitung dulu ya nih dengan cara permutasi siklis tapi Oh, itu 5 orang Amerika. iya 5 orang Amerika ada di sebelah sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Terus orang Prancis ada 2, 1, 2. Orang Jerman ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada orang Italia itu ada 2 di sini. Dijumlahin. Nah ini kan mereka bisa berposisi duduknya beda-beda nih. Ini bisa di sebelah sini, ini bisa di sebelah sini, kombinasi nih. Jadi bukan pakai permutasi. Jadi di sini bisa diacak nih dengan berbagai cara. 5 faktorial. Yang ini 2 faktorial. Yang ini 3 faktorial. Di sini 2 faktorial. Nah, jadi kita langsung jumlah-jumlah dikali nanti. Banyaknya cara. 5 itu adalah 120 cara. 2 faktorial itu adalah 2 cara. Terus 3 faktorial adalah 6. 2 faktorial adalah 2. Tinggal dikali aja. Bukan di kalau kamu pakai cara apa tuh? Yang Kalau tadi. aku pakai permutasi siklis. Kalau ini nggak pakai permutasi siklis karena dia mengatur susunannya itu bukan satu kelompok gitu. Jadi kamu itu ya dijumlahin dulu semuanya 7, 10, 12 gitu. Jadi 11 faktorial gitu. Jadi 12 orang, 12. Oh, enggak Kan beda ada dia nih. kan ada 4 blok, terus ada 4 negara, jadi 4 dikurang 1. Karena mereka harus duduk berdampingan nih setiap warga negara yang sama. Gitu. Jadi 120 kali 2 240. 240 kali 2 sama dengan 480. 480 dikali 6 sama dengan 0, 48, 24, 28. 120, 26. Nah, 2880 ini nanti akan dikali lagi nih dengan cara di permutasi siklis dari keempat kelompok ini. Jadi 4 dikurangin 1 faktorial hasilnya menjadi 3 kali 2 hasilnya 6.
Nah, 2880 ini nanti dikali lagi dengan 6. 2880 kali 6 sama dengan 0, 8, 4, terus 8, 12, 14. Jadi tunggu, hasilnya 120 kali 2, 240, 240 kali 2, 480, 480 kali 6, kosong, 48, 24, 28, 2880 kali 6. Kami hitung pakai kalkulator dulu ya. 120 dikali 2 dikali 6 dikali 2 dikali 6 lagi, 17.280 yang benar. Jadi pakai warna yang berbeda ya. Nah, ini 120, 2, 6, 2 dan 6. Jadi 120 dikali 2 dikali 6 dikali 2 dikali 6 lagi sama dengan 17.280 cara. Nah, yang 6 terakhir ini adalah permutasi tiap kontingen keluarga yang berbeda, kontingen warga negara berbeda-beda. Jadi di sini 4 kurangin 1 nanti dikali lagi dengan masing-masing Amerika, terus Prancis, Jerman karena 3 ya, terus sama Italia. Ini Amerika, Prancis, Jerman, Italia. Nah, yang di sini yang lingkaran tuh permutasi siklisnya. Jadi 17.280 cara. Ini KB save dulu biar nggak ini, takutnya laptopnya nanti hang di sini ya. Nah, ini Marvel tanggal 16 Mei 26. Nah, lanjut yang nomor 9 dan 10. Tetap 5 menit ya sampai jam 5.25. Satu kelompok dan sebuah kotak. Oke, silakan.
Udah dapat nomor 9. Suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita memilih 3 orang pengurus. Udah, Kak. Oke, berapa jawabannya nih? Nomor 9 jawabannya Gini ya, 3C2. ya 6. Terus berikutnya, terus milih yang kedua, 2 pria dan 1 orang wanita. 1 wanita dari 2 wanita ya. Terus 2 pria dari 3 pria. Nah, ini yang wanita, ini wanita. Ini yang pria. Nah, ini kita bisa dapetin 3 dikurangi 2 1. Terus dikali 2 lagi. Hasilnya jadi berapa di sini? Yang atas 3 ya, 3 cara. Yang bawah 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial terus dikali dengan 1 faktorial. Hasilnya menjadi 2 faktorial. Ini kalau dikali jadi 6 cara ya. Tuh, hasilnya 6. Nomor 10 jawabannya berapa? 4 kotak putih dan 5 biru. Jawabannya 60. Coba disebutin gimana caranya? Oh, itu kan ada 4 bola putih, terus diambil 3. Jadi pakai kombinasi 4 dengan 3. Hasilnya 4 ya. Ya, Nah, sekarang yang biru yang bola biru itu kan diambil 3, jadi 5 kurang 3 jadi 2. 2 kali ini. Heeh. Gini ya. Nah, jadi 5/2 ya. Ya, 52 dan 41 tadi ya. 41 deh. 41 52 di sini. 20 5 kali 4 ya, 20. 20 bagi 2 10. Nah, jadi 40 cara. Nah, terus banyaknya cara pengambilan sedemikian sehingga terdapat sedikitnya 2 buah bola biru. 2 buah bola biru. Nah, kan 2 bola birunya ada 2 ya. Nah, kalau 2 bola birunya ada 3, kan bola birunya ada berapa tuh? ada 5. 5 ya. Tapi totalnya ngambilnya 3 gitu. Berarti bola putihnya ada berapa? Bola putihnya ada 4. 0 dong. 0. Karena kan maksimal 3. Iya, diambilnya 0 di sini. Jadi ada 2 metode nih. Jadi 5 3 dan 4 0. Nah, yang di atas ini kita pakai 4 faktorial, 4 dikurangi 0, 4 ya. Nah, hasilnya jadi berapa? 1. Terus 5 3, 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 5 kali 4 dibagi 2. Nah, hasilnya menjadi tunggu tunggu, salah nih. Nah, gitu ya. Coret, coret.
Jadi 10, 10 cara. Tinggal dijumlah, jadi 50 cara. Gitu. Jadi banyaknya cara pengambilan hingga sedikitnya terdapat dua buah bola biru. Ada dua metode. Yang pertama, dua bola biru dengan tiga bola biru. Tapi nanti bola putihnya tuh nggak diambil, yang nol ini sama bola putihnya satu. Gitu. Jadi 41, 52, dan 40 dan 53. Maaf ngerti ya nomor 10 ini. Jadi harus ada dua bertingkat, dua tingkat. Gitu. Sekarang nomor 11 dan 12. Nomor 10 ngerti ya Marvel ya? Ngerti. 11, 12. Oke, 6 menit boleh lah. Belinya di pasar ya, Depok ya. Jadi dikonfirmasi dulu ke sono. Nanya dulu. Sama, sama. Gimana nih Ci? Kira-kira bisa nggak? Ya diterima sih diterima katanya. Cuma saya konfirmasi dulu di sono. Itu cara sekarang kali. Iya karena kan belinya bukan di situ kata dia. Manajemennya beda. Iya, jadi udah nyusut bu, 200 ini, 4 kilo berkurang, barang mas. Iya, gitu kan cash aja lah, nanti transfer ikut lagi kan belum. Tadi mau suruh ini dibalikin lagi cincinnya, nanti ini aja tunggu WA, gimana sih? Saya lagi duit saya bilang. Soalnya lama begitu ngasih ke sononya, saya nggak apa-apa lamanya berapa lama saya tunggu sih. Mau nunggu ya saya tunggu itu parkiran jarang sih. Ya saya tunggu soalnya nggak banyak buat saya parkir nanti nih Ci, kira-kira gimana? Jadi sini sih diterima pasti gitu dia. Oh, 2 juta itu ya cincinnya. Jadi harga di Google itu buat patokan doang dan di Google sekian sih. Iya, itu buat patokan doang. Nah ini udah dipotong nih terima segitu. Hah? 2 juta kurang deh. Nah, kok di Google saya lihat segitu sih. Patokan. Oke, udah dapat Marvel nomor 11. Udah. Berapa rute penerbangannya?
600. Gimana caranya sebutin metodenya? nyusut simpen juga. Oh, Apa ya? itu mm, ada rute Turki ke Eropa, ada 6 rute, terus ke Turki, Yang Jakarta pertama ke 5 dulu. 5 dulu ya, Jakarta ke Turki. Iya dia mah dari maksudnya mah dari Jakarta ke Turki ada 5 rute penerbangan, Terus dari Turki ke Eropa ada 6. ada 6. Nah, tapi kan pada saat dia berangkat itu ada eh perjalanan yang pertama ya. Jadi yang perjalanan pertama ini nggak boleh dilewatin lagi nih. Gitu. Sama perjalanan yang pertama ini nggak boleh dilewatin lagi. Nah, jadi pada saat dia jalan pertama itu ada 5 rute. Terus yang ke Turki Eropa ada 5, ada 6 rute. Pada saat dia balik ke Jakarta melewati Turki ke Jakarta, jadi nggak boleh ada 6 lagi ya. Jadi karena satu rutenya itu udah dilewatin yang pertama, jadi 5 di sini. Nah, yang di sini juga dari 5 jadi 4. Tinggal dikali aja tuh. 5 kali 6 kali 4 kali 5. 30 kali 20. Hasilnya jadi 600. Oke, nomor 12 coba sebutin jawabannya, Marvel. Susun dari angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan semuanya komplit tuh ya. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka yang lebih dari 500. Ada 280 bilangan. Coba sebutin. Kenapa 280 bilangan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 Itu angka. 9 nih. Terus Terus ada lebih dari 500. Jadi lebih dari 500 itu ada ya. 501, 502. 1 2 3 4 5 ya. Ya, 5. Nah, tapi ini kan boleh berbeda kan? 1 2 3 4, ada berapa angka? 8 ya. Misalkan nih angka 5-nya nggak dimasukin lagi nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, terus angka 6-nya itu dimasukin di sini ya. Jadi sisanya ada 7. 7 bilangan lagi. Jadi 5 kali 8 kali 7, 40 kali 7 sama dengan 280 gitu. Oke, ini nomor 13 14 ya. Silakan dikerjain. Karena yang agak panjang nih, waktunya jangan 5 menit ya, sekitar 8 menit aja. Sampai jam 17.45. Nanti yang ini soal terakhir nih 15. bahan bakunya nggak ada. Apa semau?
Habis sisa aja. Oke, nomor 13 Marvel udah dapet. Udah. Kami bacain dulu ya. Pada sebuah negara, plat kendaraan terdiri dari 3 angka dan 2 abjad. Jadi setiap negara itu beda-beda ya. Jadi 3 angka, 1, 2, 3, dan 2 abjad. Abjad itu, salah terbalik ya, bukan angka nih. Angka, eh, 1 sampai 0 sampai 9 gitu ya. Nah, kalau abjad itu A sampai Z gitu maksudnya nih. Anggap bahwa angka 0 tidak boleh ditaruh di muka. Ini boleh di sini. Jadi ada berapa nih? Ada berapa angka di sini? 10 ya, karena 0 dihitung. Jadi 1 sampai 9 kan 9, ditambah 0 jadi 10. Banyak plat kendaraan yang dapat dibuat di negara tersebut jika angka dan huruf. Nah, A sampai Z berapa? Tahu gak Marvel nih? Berapa huruf? 26. 26. Nah, berarti di sini kita menggunakan angka yang boleh berulang. Nah, gitu ya. Contoh nih, misalkan ada angka 0, 1, 2 sampai 9 itu KBI tulis angka 0 di sini. Jadi sisanya ada berapa di sini? Ini 10 ya, 10 angka peluangnya tuh. Karena angka 0 boleh berulang, jadi bukan 9, jadi 10. Misalkan angka 9 lagi ya, angka 9 juga boleh dihitung lagi sebagai angka satuan di sini. Gitu. Jadi ada 10 lagi. Karena boleh berulang. Contohnya misalkan angka plat nomornya 221. Nah, itu boleh begitu. Atau 222 juga boleh. Sedangkan plat kendaraan yang angka abjadnya itu juga boleh ditulis ulang. Contoh misalkan AA gitu ya, AA atau BB. Nah, jadi ada berapa di sini? 26 dan 26 juga. Angkanya jadi berapa tuh kalau dikali semua? 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 26. Berapa Marvel? Ayo, berapa nih? 10 kali 10 kali 10 kan? 676.000. Ya, 676.000 cara ya. Cuman orang yang kurang kerjaan aja nih yang ngitung satu-satu. Cuman kan ini untuk total suatu kota ya atau penduduk yang nggak semuanya itu punya mobil, cuman kepala keluarganya aja biasanya. Satu rumah kan satu penduduk ya. Jadi kalau 676 satu anggota keluarga ada 4, berarti kira-kira 2,4 juta penduduk. Sekarang nomor 14 di sini. Kita 9 menit lagi selesai ya. 48. Iya betul. 12 menit lagi. Jawabannya berapa 14? Jawabannya 180. Coba disebutin KB yang tulis di sini cara penyelesaiannya. Itu 5 buku matematika dengan 2 buku matematika. Jadi 5 dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Ya, 5 faktorial. Pakai kombinasi permutasi. Kombinasi. Ya, berarti 2 faktorial dengan 3 faktorial ya. Iya. Fisikanya berapa? 4, 2. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Di sini 2 faktorial.
Terakhir buku kimia itu tiga buku kimia diambil satu buku kimia ya. Jadi Ya. 3 faktorial dibagi dengan satu faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Hasilnya berapa nih? 31. Tiga cara ya. Nah, tiga cara karena Ya. bisa dicoret di sini, duanya juga di sini. Yang fisika berapa? 6 cara. Dengan Karena cara 4 dikali 3 12 dibagi 2 sama dengan 6. Terus 52 itu hasilnya menjadi 10. 10. Kita langsung kali 60 kali 3 menjadi 180 cara. Terakhir nomor 15, kami kasih kesempatan kamu kerjain 5 menit dulu ya. Sebelumnya kita akan selesai nanti. Kerjain sampai jam 17.55. Oke, kalau udah dapet boleh jawab berapa nomor 15? Nomor 15 itu jawabannya 20.160. Kenapa 20.140? Coba disebutin. Banyaknya titik sampel dari pelemparan 3 koin dan sebuah dadu. 3 koin itu kan ada dua sisi atau dua muka. Terus dadu itu ada mata 6 dadu. Jadi karena ada dua sisi yang koin tadi, 2 dikali 2 kali 2 itu 8. Ya, terus ini yang koin ya. Ya, terus dikombinasiin 8 dengan 6-nya. 6 itu dadu ya. Satu, Iya, maksudnya begini. Di begini. iya pakai kombinasi. Pakai permutasi. Nah, kalau begini itu kurang tepat. Yang benar adalah kalau pakai dan itu dikali. Jadi kalau 3 koin itu kan 8. Dadu itu 6 langsung aja menjadi 48 titik sampel. Nah, itu yang benar gini. Bukan pakai permutasi. Jadi banyak titik sampel kalau dan itu dikali. Tapi kalau atau dijumlah gitu. Jadi bukan 20.120, bukan 48 aja gitu jawabannya. Oke, nomor 1 sampai 15 ada yang mau KBU buatin penjelasannya gak? Misalkan kurang jelas nih nanti KBU tulis ulang nih jawabannya biar lebih rinci.
Oh, udah ngerti. Udah cukup ya. Oke deh, kita sampai ketemu lagi minggu depan. Ulangan semesteran tanggal berapa untuk di sekolah kamu, Marvel? Adanya ini S1 project sih. Apa tuh? Berupa soal pilihan ganda atau esai atau gimana? Kalau ulangannya udah selesai yang matematika, yang ini Dapat S1. ulangan harian matematika wajib ya? Dapat berapa kemarin? Belum dikasih tahu nilainya. Kasih. S1 itu kepanjangan dari sumatif akhir tahun. Iya, Oh, berupa soal juga atau praktek atau enggak gimana? praktek. Praktek matematika ada gitu. Matematika itu dengan TIK, pakai statistika. Pakai CBT, pakai komputer based test. Enggak. Iya, pakai Pakai statistika. oh, pakai ini ya, pakai web itu ya, di Iya, klik-klik gitu. Oh, jadi bukan pakai kertas lagi. enggak. Oke deh, semoga sukses untuk ujiannya. Ini tanggal berapa nih? Itu tanggal 22. 22 Mei ya. Berarti kita kalau misalkan masih mau les lagi masih bisa minggu depan ya. Tanggal 16 kan sekarang, tanggal 7. Oh, berarti hari Jumat nih. Ya udah nanti kabarin kabar aja kalau tanggal 23 dan seterusnya masih mau les lagi atau gimana gitu. Ya. Ya, Oke, Marvel, terima kasih atas waktunya. Kita sudah membahas di 15 soal di sore hari ini. Semoga KBI doain semoga Marvel mendapatkan nilai yang terbaik ya dan bisa lulus di kelas 10 menuju ke kelas 11. Nantinya masuk IPA kan? iya. Masuk IPA ya? Kenapa, Kak? Masuk IPA. I- 11 IPA. Iya, iya. Oh, ya udah. Oke, KBI tutup. Terima kasih. Selamat sore Marvel. Makasih, Kak.